Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji yang sejati, puji yang sempurna tetaplah milik Allah Rabbul Izzati. Sebagai hamba kita senantiasa dituntun dan dituntut untuk bersyukur kepadanya, dikarenakan iman kita dan dikarenakan kita berharap nikmat yang Allah berikan itu bertambah dan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam juga kita sampaikan senantiasa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang yang berbahagia ini, setelah kita salat berjamaah duhur, saya sampaikan sedikit kisah kecil karena memang di masjid kecil berhadapan dengan anak-anak kecil. Itu ketika mengajarkan kepada mereka kata-kata berupa zikir, kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Anak-anak pun senang, dia pun silih berganti bersahutan mengumandangkan kalimat-kalimat zikir tadi. Tapi di luar dugaan, selesai acara keluar masjid, baru juga selangkah dari masjid, kalimat-kalimat binatang keluar Pak dari mereka. Mohon maaf kalau disebutkan ya, anjing, goblok, bangsat. Kaget. Baru berzikir, baru keluar. Kemudian mereka main bola di pinggiran jalan, karena juga di gang-gang gitu, main bola. Sejak mulai kick off sampai selesai, itu kayak zikir anjing gobloknya tuh luar biasa. Banyak. Seorang teman datang mengatakan, susah ngebenerin masyarakat mah. Saya sampaikan, bukan susah ngebenerin masyarakat, Ustadz nggak pernah hadir di masyarakat. Loh, apa buktinya? Saya praktekkan ketika mereka sedang main bola, kalimat-kalimat tadi keluar terus kan, kalimat binatang itu. Ketika mereka lihat saya, berhenti mereka main bolanya, berhenti kata-katanya, langsung mengatakan, Ustaz, Assalamualaikum. Nggak ada lagi kata binatang. Saya masuk lagi ke dalam rumah, keluar lagi kata-kata gitu. Nah, Ustaz nggak hadir di situ. Atau bukan Ustaz saja, kalau Ustaz masih sedikit ya. Banyak orang yang paham Islam nggak hadir di dalam majelis-majelis seperti itu. Karena masa saya harus ngobrol dengan yang kayak begituan. Ya nggak usah ikut ngobrol begitunya, tapi mewarnai obrolan tadi. Apa sih dampak dari obrolan seperti itu? Manusia kan nggak sama dengan anjing, Pak ya. Manusia nggak sama dengan binatang. Sampai kapanpun manusia nggak sama dengan binatang. Manusia bisa lebih mulia dari binatang, atau bahkan lebih rendah dari binatang. Nggak akan sama. Manusia akan lebih mulia dari binatang ketika dia menggunakan akal pikirannya, menggunakan imannya. Dia lebih mulia dari binatang. Ya, manusia bisa lebih hina dari binatang ketika serakah, rakus. Binatang kalau mencuri kambing katakanlah, bukan mencuri mungkin ya, karena begitulah binatang. Ada rumput hijau dimakannya. Tapi cuma rumput doang, Pak. Kalau rumputnya itu di sebuah taman, di pagar, dia nggak akan bisa tuh. Kalaupun dia sempat ngambil, hanya ngambil sekenyangnya, dia sudah pergilah pulang, atau mungkin tidur dia. Tapi kalau manusia sudah bisa baca, ada tulisan jangan diinjek, rumput itu diinjek juga. Ada petugas yang melerainya atau menegurnya, oh suka-suka gue, kan begitu.
Kalau udah mencuri, bukan lagi uang yang dicuri, Pak, dompetnya dicuri. Kalau dompetnya ada di meja, mejanya pun juga diambilnya. Dengan angkot, dengan truk segala macam, dengan angkotnya, dengan truk segala macam dibawa. Ada orang yang menghadangnya, dibunuhnya, kan begitulah manusia. Gak pernah ada ceritakan kambing membunuh kambing, Pak? Belum pernah ya? Kambing bawa pisau gitu, gak pernah ada, Pak. Ya, ucapan ketika kalimat-kalimat tadi dikeluarkan itu penghinaan, Pak. Tapi anehnya kan di zaman kita dihina itu seneng, Pak. Yang menghina seneng, yang dihina seneng. Anjing, seneng, ketawa lagi anjing gimana, kan gitu. Padahal yang dihina itu adalah dirinya. Jangan disangka kalau orang itu nggak tersinggung dengan dihina seperti itu, malah senang, malah balik menghina lagi. Allah yang menciptakannya itulah yang tersinggung. Allah marah. Kenapa itu ciptaan Allah? Sudah bentuknya manusia disebut binatang. Allah marah. Menghina perilaku silahkan, tapi kalau menghina ciptaan Allah, Allah yang marah. Jadi ketika ciptaan Allah dihinakan oleh siapapun, apapun yang dihinakan ciptaan Allah, itu pasti Allah menindak langsung. Dalam Al-Quran setidaknya yang paling hafal kan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu kan kisahnya adalah menghinakan Abu Lahab dengan istrinya. Kenapa Abu Lahab dihinakan oleh Allah? Karena Abu Lahab menghina Rasulullah. Ditunjuk-tunjuk hidungnya oleh Abu Lahab itu. Muhammad, dasar kamu ini. Gitu. Disebut gila, disebut segala macam. Disuruh celaka Rasulullah, kan begitu. Allah yang tersinggungnya. Lebih jauh sedikit surat Al-Mudaththir misalkan, Pak. Ayat ke-11 sampai ayat 30 kalau nanti dibaca. Al-Lahab insyaallah hafal ya. Itu pada Al-Walid Al-Mughirah sama. Beliau orang pintar, orang cerdas, ahli sastra. Beliau suruh memerangi dakwahnya Rasulullah oleh kaumnya, oleh para pemimpin Quraisy karena pinternya dia. Dianggap karena Al-Quran itu adalah sastra, memang sastranya tinggi Al-Quran. Ingin ngadu sastra, kira-kira begitu. Ingin berdebat. Tapi hanya dibacakan ayat-ayat Quran, Al-Walid Al-Mughirah kalah. Dia mengatakan, ini bukan perkataanmu Muhammad. Saya nggak pernah mendengar ini, saya belum pernah membaca seperti ini sebelumnya. Ini adalah perkataan yang maha. Hendak beriman gitu kan Al-Mughirah ini. Tapi karena dia dibujuk rayu oleh para pemimpin Quraisy lagi, Al-Mughirah ternyata juga kena sihir oleh Muhammad gitu. Akhirnya dia bukan menghina Rasul lagi, tapi menghinakan ayat-ayat Quran, bahwa ayat Quran itu adalah sihir, ciptaan jin segala macam kira-kira. Kata Allah, "Dzarni wa ma khalaqtu wahidan." Muhammad, biarin aja, itu mau urusan aku sendiri. Jadi aku yang ngurus sendiri, kata Allah, itu yang begitu mah. Jadi kalau sudah menghinanya baru perilaku saja, Pak, kita nggak suka dengan perilaku seorang, itu ya wajar. Tapi kalau ciptaan Allahnya dihinakan, Allah yang marah. Ini berdampak. Jadi wajar kalau bangsa kita ya banyak hutang, Pak, dihinakan oleh Allah karena senang dihina-hina gitu. Disebut anjing senang. Itu yang pertama. Kita sering senang menghina-hinakan ya. Yang kedua, kata-kata juga merupakan identitas. Identitas. Kalau saya mengatakan assalamualaikum karena saya muslim. Kalau saya mengatakan sampurasun karena saya orang Sunda. Kalau saya mengatakan selamat pagi, selamat siang, karena saya orang Indonesia. Kalau saya mengatakan good morning, saya wahyu. Sebut orang barat, datu bule, Pak. Ya jelas. Orang Arab, sabahun nur, begitu kan. Orang barat tadi good morning, misalkan begitu. Identitas.
Dan sebagai seorang muslim saya bangga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, padahal nyontoin doang dijawab, Pak. Apalagi tadi awal nggak nyontoin, yang jawabnya kan banyak. Doa salam, keselamatan, kasih sayang, keberkahan. Dan orang tahu kalau mengucapkan salam seperti itu ini muslim. Kalau dirinya muslim, walaupun nggak paham dengan Islamnya, wajib jawabnya, ngerti itu, Pak. Dan yang beruntung siapa? Yang salam duluan kan? Yang salamnya cuma sendirian, yang jawabnya banyak orang. Jadi yang kemungkinan lebih banyak selamatnya saya, lebih banyak dapat rahmatnya saya, lebih dapat berkahnya ya saya. Kenapa yang doanya banyak orang? Kalau nggak jawab ketakutan, dosa, ada wajib jawab mah gitu. Identitas. Pertanyaannya sekarang kalau begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Sutiasu. Kira-kira agama orang ini apa, Pak? Jawabnya gimana? Bingung kan, Pak? Jawabnya bingung. Kenapa? Karena nggak jelas agamanya orangnya apa. Disebut orang Indonesia, ada orang sebut tadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Mungkin kalau saya mengatakan assalamualaikum, selamat siang, wajar. Saya orang Islam, tinggal di Indonesia. Lagi kampanye pilkada apa? Assalamualaikum, sampurasun, di Cimahi saya tinggalnya soalnya kan. Yang lain pun jawabnya rampes kan begitu. Masa orang Sunda, kalau orang Jawa denger, dia nggak ngerti apa itu kan. Sampurasun, identitas. Ceritanya lebih jauh lagi, mundur ke belakang cerita sejarah. Di zaman Andalusia dikuasai umat Islam 8 abad. Andalusia ya seputaran Spanyol kira-kira ya. Spanyol negeri Eropa, dan kita lihat bahwa ketika Islam berkuasa dimanapun negeri itu maju, jaya. Bahkan pusat pemerintahan pun pindah ke negeri itu. Jadi Islam datang kemanapun itu bukan menjajah, tapi memerdekakan negeri itu. Beda kan ketika Indonesia dijajah Belanda kan, habis-habisan dikeruk harta kekayaannya. Ya. Tapi ketika Islam datang itu dibuat kaya raya negeri itu. 8 abad. Sejak Islam ini menguasai Andalusia, mata-mata dari barat datang berulang kali terus. Mau ngapain mata-mata datang? Ya dikirim jadi utusan untuk mengetahui kekuatan umat Islam Andalusia. Ngapain nih? Ingin merebut kembali Andalusia. Nah, di awal-awal kekuasaan itu datanglah mata-mata. Yang didatangi bukanlah pusat-pusat kekuatan umat Islam seperti militernya, berapa jumlah pasukan, persenjataannya kayak apa. Tidak didatangi itu. Yang didatangi adalah majelis-majelis di pasar, di ganggang, tempat-tempat arisan, emak-emak kalau belanja, datang sampai ke masjid. Berpura-pura jadi muslim, ikut sholat berjamaah. Kenapa ingin ikut ngobrol dengan komunitas yang ada? Perjalanan dia berhenti ketika dia masuk ke sebuah lapangan, ada seorang bocah, anak kecil. Nah ini bedakan ceritanya Pak dengan yang kisah tadi. Dia sedang menangis sendirian di lapangan. Di tangan kirinya sedang memegang busur panah. Ya, di tangan kanannya masih ada anak panahnya. Melihat ada bocah kecil nangis sendirian seperti itu dengan di tangannya ada busur panah, dia pun mendekatinya, ditanya, karena ingin dapat jawaban baik kan, ditanyanya ya abnai, wahai anakku, gitu kan, panggilan kesayangan. Wahai anakku, kenapa engkau menangis sendirian? Kemana bapakmu dan seterusnya. Dia jawab spontan. Dulu kata anak itu, sekali tembak dengan busur panahku ini, anak panah ini melesat kena 2 ekor burung. Sekali tembak Pak. Nah, terus kenapa? Sekarang tadi aku tembak cuma seekor burung yang kena. Ada kemampuan yang menurun buat dia menangis.
Pertemuan itulah yang membuat mata-mata segera pulang ke negerinya, melaporkan kepada kerajaannya bahwa umat Islam sedang siap siaga. Dia menyimpulkan bahwa umat Islam dari obrolan sampai ke anak kecil tadi, ngobrolnya tentang perjuangan, ngobrolnya tentang ibadah, tentang jihad. Yang dibuktikan dengan anak tadi latihan memanah kecil, nggak ada yang mengajari. Beberapa abad berikutnya mata-mata terus silih berganti datang lagi. Sama, setiap generasi mata-mata datang ke majelis-majelis tadi. Nah, yang terakhir inilah bahwa obrolan di Andalusia sudah mulai berubah. Ketika ngobrol, obrolannya gimana sudah jadi penguasa di mana? Kepilih nggak pilkadanya? Jadi anggota dewan nggak? Kira-kira begitu. Berapa emas yang punya di rumah, berapa budak-budak yang sudah dibeli, yang cantik-cantik dari mana aja, seputar dunia dan kekayaan. Sebenarnya nggak salah, kan boleh aja Pak ya ngobrol begitu Pak, nggak salah. Cuman beda kan ketika obrolan perjuangan dengan obrolan dunia. Ya, bandingan kita pun tahun 45 dengan sekarang udah 79 tahun merdeka. Kan dulu kalimat merdeka itu semangat Pak. Kemarin 17 Agustus mereka tuh merdeka karena kalah balap kerupuk Pak. Beda tuh suasananya. Ya. Bahwa obrolan itu menandakan identitas orang dan menandakan kejiwaan seseorang, bahkan menandakan tentang dirinya sedang di mana. Sedang berjuang kah atau sedang lalai kah? Nah, dari situ saya tarik sebuah ayat Allah, Surat Al-Mu'minun, idealnya dibaca 1 sampai 11, tapi saya hanya sampai 3 ayat saja. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang beriman itu akan menang atau beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu mereka yang salatnya khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sampai sini saja karena dikaitkan dengan kisah-kisah tadi. Bahwa ciri orang beriman yang beruntung itu selain sholat yang khusyuk adalah mereka yang perilaku dan tutur katanya tidak lalai. Hai, nggak ada makna Pak. Halo, nggak ada makna. Boleh, tapi nggak ada makna. Itulah satu kata-kata yang energi dikeluarkan habis, tapi nggak ada maknanya, nggak berdampak apapun, hanya sapaan saja. Bedakan dengan assalamualaikum, kan ada doa. Biasanya orang salam kan tersenyum, karena antara dia yang diucapkan salam itu nggak ada masalah. Kalau antara dia dengan yang diucapkan ini siapa itu ada masalah, boro-boro salam nggak mau ketemu Pak, menghindar, takut ditagih hutang soalnya kan begitu. Tapi kalau udah beres assalamualaikum lunas ya kan begitu Pak. Ya, tidak melalaikan. Jadi hati-hati dengan kata-kata, dengan obrolan. Dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan teori saja Pak, suruh berkata yang baik. Absus salam itu berkata yang paling sederhana sebagai seorang muslim begitu. Kalau nggak bisa ya diam. Karena kata-kata itu walaupun baik, terkadang juga belum tentu bermanfaat. Ya, ada sebuah kisah di sebuah komplek, 2 orang security tinggal di komplek yang sama, agak berbeda beberapa rumah. Rata-rata kalau di komplek itu karena sibuk bekerja Pak, susah ketemu dengan tetangga. Ya, pulang berangkat sebelum subuh, pulang sudah larut malam kan susah ketemu. Termasuk istri-istrinya yang di rumah itu. Momentum mereka ketemu para istri itu biasanya di tukang sayur kan begitu, tukang sayur datang yang ngobrol. Pendek cerita,
dua isi tukang sayur, dua isi security ini ketemulah di tukang sayur, ngobrol, kenalan. Karena baru kenal, tanya udah bertahun-tahun tinggal di situ. Jeng siapa namanya, di mana tinggal? Deket ya rumah di situ. Sampai nanya suami kerjanya di mana. Ternyata sama-sama security suaminya, cuma beda tempat bekerja. Si yang satu di perusahaan A, satu lagi perusahaan B, kira-kira begitu. Ternyata obrolan mulai berbeda ketika urusan gaji, Pak. Di perusahaan A, security yang lama kerjanya sama, begitu kira-kira, gajinya 3 juta. Yang di perusahaan B 5 juta. Dari obrolan itu nggak ada masalah, pulang aja mereka kan. Tapi pas suaminya pulang di sore atau di malam hari, ini yang si suaminya gajinya cuma 3 juta, itu cemberut, Pak. Cemberut. Ditanya, "Mah, kenapa cemberut tumben-tumbenan nih? Ada apa nih?" "Enggak, Bapak bohong ya." Dah. Hasil ngobrol jadi nuduh suaminya bohong, Pak. "Bohong apa? Gaji Bapak tuh sebenarnya berapa sih?" Ikan tiap bulan di restoran ke mama semua. Bapak dari mama tuh untuk transfer kemana-mana, kan begitu. Bohong Bapak mah. 2 juta kembali lagi. Maksudnya gimana? 3 juta gaji Bapak mah. Slip gajinya ada. Tuh tetangga sebelah sama-sama satpam 5 juta gajinya, Pak. Jangan-jangan ke istri yang lain, Pak. Obrolannya bener, Pak. Tapi berdampak berbeda. Makanya falyakul khairan aw liyasmut. Hati-hati. Allah dan Rasulnya mengaitkan kata-kata itu dengan iman. Bahwa apa yang meluncur dari mulut itu bagian dari iman kita. Apa yang diobrolkan itulah kondisi iman kita. Mohon maaf, misalkan kalau pasien seringkali suka mengeluh kan, kenapa sakit begini aja, itu kata-kata. Saya punya murid juga begitu. Ustaz, saya mohon maaf ya kalau saya hadir tuh belang betong. Ya kadang hadir kadang enggak gitu. Kenapa gitu? Saya kan udah lansia, sering sakit-sakitan. Saya bilang jangan sering ngomong begitu, nanti kenyataan hidupnya. Hanya betul tiap hadir tuh saya sedang sakit Ustaz, saya sedang di rumah sakit. Saya bilang tuh kan gara-gara ngomongnya sakit-sakit melulu jadi begitu. Ketemu lagi ditanya, memang berapa sih usianya? Menyebut lansia 57 mah dengan saya beda dikit atuh, saya bilang gitu kan. Saya 53 gitu kan. Biarlah ke atas 53 nggak apa-apa, tapi ke bawah harus 35 kan gitu. Ya. Kata-kata menandakan dirinya. Kalau orang sering mengeluh pasti hidupnya bermasalah terus tuh. Maka itu kan bangun tidur disuruh kata-katanya baik oleh Allah, bukan sakit pinggang, bukan pusing diucapkan, tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalimat yang baik. Kalau suaminya Pak isinya, "Ma gimana pagi hari ini?" "Alhamdulillah." "Bapak gimana?" "Alhamdulillah." "Kalau Ma gimana hari ini?" "Pusing Pak." "Bapak juga pusing." Sudah itu rumah itu hari itu banyak masalah hari itu. Kan diawali dengan kalimatnya pusing Pak. Hati-hati dengan kata-kata. Kalaupun terlanjur segera astagfirullah gitu. Astagfirullah. Menjelang 12:30 saya tutup dengan kisah terakhir. Kisah terakhir. Lebih mundur lagi sejarahnya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu kan beliau adalah khalifah, tidak lama jadi khalifahnya, cuma 2,5 tahun. Tapi gemilang, berhasil luar biasa. Ya. Sebelum beliau jadi khalifah, dan sebenarnya beliau tidak berhak jadi khalifah. Karena setelah Ali bin Abi Thalib wafat, bahwa kekhilafahan dalam Islam itu sistem dinasti. Jadi dinasti itu boleh Pak, dalam Islam ada sistem dinasti. Ya, ada dinasti Abbasiyah, Umayyah, ada Fatimiyah kan begitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz kan dari dinasti Umayyah. Beliau nggak berhak jadi khalifah. Kenapa? Kalau dinasti kan turun temurun kan, ke ayah ke bapak ke anaknya. Khalid bin Abdurrahman Umar bin Abdul Aziz itu adalah keponakan dari khalifah sebelumnya, atau khalifah Sulaiman. Tapi beliau jadi khalifah, ya takdir Allah, diwasiatin oleh khalifah sebelumnya bahwa kamu harus siap jadi pengganti saya. Sampai dituliskan, di tanda tangan notaris segala macam, kira-kira begitu. Karena anaknya ya belum siap, masih kecil, kira-kira begitu.
dan Khalifah Sulaiman sedang memperbaiki kondisi negerinya yang sedang carut marut, ya mirip kayak Indonesia mungkin kalau menurut saya. Nah, boleh beliau percaya dengan Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun beliau memimpin, tidak perlu 1 periode, 2 periode, 3 periode nggak perlu. 2,5 tahun aja, setengah periode kalau di kita mah ya. Beliau sukses dalam kesuksesannya tuh sampai di akhir kekhalifahannya sulit mencari seorang mustahik. Kenapa? Warganya makmur semua. 2,5 tahun. Apa programnya? Beliau mengubah obrolan. Dari dirinya, kemudian ajak istrinya, anak-anaknya, tetangganya, para pejabatnya. Dari mulai sapaan, selain salam tadi, ditanya pasti. Kalau datang pejabatnya tanya, gimana? Bukan ditanya laporan. Tugasmu gimana? Bukan yang tanya, tadi malam bangun tahajud tidak? Hari ini puasa tidak? Berapa juz baca Al-Quran? Sudah sedekah tidak? Ibadah-ibadah yang ditanya, yang awal-awal para pejabatnya kita tuju itu, loh kok tumben khalifah nanya yang beginian? Biasanya tugasnya gimana? Jadi jatuh Pak. Pajaknya gimana? Oh, perolehan harta gimana? Khalifah sebelumnya begitu. Ini yang ditanya tentang tahajud tadi bangun tidak? Kan biasanya kalau enggak Pak, mohon maaf. Karena tiap saat ditanya begitu mulai berubah. Ada yang terpaksa, pura-pura jawabannya sudah tadi bangun, sudah baca Quran. Gitu. Ada yang, tapi keterpaksaan diteruskan menjadi biasa. Akhirnya menjadi budaya. Jadi kebiasaan mereka itu melaksanakan ibadah-ibadah itu gara mulai obrolannya. 2,5 tahun merubah obrolan, merubah kondisi negeri itu. Tentunya kita ingin punya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini dari dulu sejak jajah sampai sekarang masih kaya raya. Tapi jangan terbalik dengan kondisi rakyatnya, banyak orang miskinnya. Agak wajar memang dari kata-kata dari undang-undang dasarnya kan begitu. Peliharalah anak miskin dan orang miskin dan anak yatim. Gara-gara kata-katanya pelihara, dipelihara Pak. Jadi miskin melulu, anak yatim banyak terus begitu. Harusnya berantas begitu kira-kira ya kemiskinan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa Allah dan Rasulnya mengaitkan kalimat atau kata-kata yang meluncur dari bibir kita itu dengan keimanan pada Allah dan yaumil akhir. Saya di mimbar ini mengajak para kita semua, ayo kita rubah obrolan kita. Kalau kita merasa seorang muslim, ubahlah obrolan kita dari mulai salam kita. Ubahlah obrolan kita dari mulai ibadah kita. Bangkitkan kembali semangat perjuangan kita. Indonesia itu belum selesai perjuangannya karena masih terdengar kalimat merdeka, merdeka, tandanya belum merdeka, kira-kira begitu. Ubah obrolannya, semangat lagi berjuangnya. Mulailah ubah obrolan kita ya, di sekitar manapun. Hilangkanlah kata-kata ojol, kata-kata pinjol, kata-kata apapun yang ada, semua ini yang banyak diobrolkan oleh masyarakat kita. Karena saat itu diobrolkan bahwa manusia atau masyarakat Indonesia memang sedang terlilit hutang pinjol, kira-kira begitu. Ubah obrolannya, ayo ajak ke masjid. Yang jadi pejabat di sini, yang jadi pemimpin, jadi komandan, mulailah dari dirinya. Ajak, hei pasukan, tadi malam gimana tahajud? Enggak siap komandan, tidak kan begitu jawabnya pasti kan Pak ya. Besok kita tanya lagi, gimana tadi malam tahajud? Siap, bangun tapi nggak tahajud, kan begitu Pak. Besok tanya lagi, gimana tadi malam? Siap, mulai baru wudu Pak, tahajudnya belum. Besok tanya lagi, udah tahajud enggak? Udah belum ngerti bacaan tahajudnya, naon Pak? Berarti komandannya datangkan ustadz di situ kan begitu Pak. Nggak usah nanya bisa tahajud nggak, suruh aja. Ketika nggak dipraktekkan, jangan-jangan nggak bisa tahajud, padahal sama aja dengan sholat zuhur kan. Beda jumlah rakaat saja, kira-kira begitu. Demikian, mudah-mudahan kita bisa merubah kata-kata kita, karena itulah bagian dari iman kita, sehingga insya Allah kita selamat dunia akhirat ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar wassalamu tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.